Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana man istafahu khairal anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Allahumma 'allimna ilman ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna warzuqna amalan wazidna ilman warzuqna amalan ya rabbal alamin. Pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kajian tentang adab bagi seorang pengemban Al-Quran, ahli Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah lampau, yang sudah berlalu, yaitu terhenti pada bab tentang bagaimana para salafus saleh memurajaah hafalan Al-Quran, mengadakan hataman Al-Quran. Ada di antara mereka yang hatam dalam waktu 1 bulan 1 kali, ada yang hatam dalam waktu 10 hari 1 kali, 8 hari 1 kali, 1 pekan 1 kali, bahkan ada yang hatam dalam waktu 3 hari 1 kali, 2 hari 2 malam, dan 1 hari 1 malam. Dari berbagai macam riwayat atau cerita-cerita tentang bagaimana muamalah mereka dengan Al-Quran itu, setidaknya bisa memotivasi kita di tengah suasana, di tengah banyak pekerjaan kita, mungkin di tengah-tengah kesibukan kita, tetapi bagaimana kemudian kita tetap ta'ahud bil Quran, tetap iltizam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan bagi siapa yang sudah hafal Al-Quran, tetap istiqomah memurajaah hafalan-hafalan Al-Qurannya. Kita lanjutkan pada pertengahan pembahasan, yaitu ketika beliau rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam paragrafnya, wal ikhtiyaru anna dzalika yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, dan tentang memilih bagaimana metode mengulang hafalan atau membaca Al-Quran, membaca ulang dari hafalan-hafalan Al-Qurannya, dzalika yakhtalif biikhtilafil ashkhas, itu berbeda-beda tergantung bagaimana kemampuan seseorang, karena masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Faman kana yadhhar lahu bidaqiqil fikri, maka barang siapa yang kemudian yadhhar lahu, memungkinkan baginya, bidaqiqil fikri, ketika membaca Al-Quran itu dia juga bisa menyelami dengan detail pemikiran-pemikiran tajam dari Al-Quran, lataifa wa ma'arif, rahasia-rahasia dan pengetahuan dari Al-Quran bisa digali dengan ketika dia membaca Al-Quran atau memuraja Al-Quran. Falyaktasir ala qadri ma yuhsalu lahu kamalu fahmin ma yakra'uhu, maka hendaknya dia mencukupkan dengan batasan, ya, yang dia dapat menyempurnakan pemahaman ketika dia membaca Al-Quran itu. Jadi ketika dia ingin memahami bacaan Al-Quran yang dia hafal, kemudian dia murajaah darinya, kemudian dia bisa mengambil kesimpulan pemahaman dari bacaannya itu, dikembalikan pada dirinya, kiranya dia butuh waktu berapa lama, kiranya dia butuh waktu berapa hari, ya, sehingga cukup untuk melakukan itu, untuk memahami Al-Quran, mengambil pemikiran-pemikiran dengan tajam, rahasia-rahasia dari isi bacaan Al-Quran dia pahami dengan detail, ya, baik dari sisi balaghahnya, baik dari sisi tadaburnya, baik dari sisi tafsirnya, bagaimana perkataan-perkataan para mufassir salafus salih terdahulu menyikapi ayat ini, ayat yang dia baca, maka cukup baginya membatasi waktu. Wa kadza man kana mashghulan bi nashril ilmi, begitu juga siapa yang memiliki kesibukan untuk menyebarkan ilmu, berdakwah,
au ghairihi atau yang lainnya, min muhimmatid din, dia memiliki kesibukan-kesibukan untuk urusan agama, wa masalihil muslimina al-ammah, dan memiliki kesibukan untuk mengadakan atau menciptakan maslahat-maslahat kaum muslimin secara umum, ya. Bisa jadi dia mungkin memiliki jabatan seorang pemimpin atau seorang yang diminta mengurus masyarakat di sebuah kota, di sebuah desa, atau di sebuah negara bahkan, ya. Dia harus memikirkan maslahat kaum muslimin secara umum, sehingga muhimmat dia, kepentingan dia untuk mengulang-ulang hafalan Al-Quran dia, ya, itu sangat terbatas. Falyaktasir ala qadrin, ya, maka hendaknya juga dia mencukupi batasan waktunya, menyediakan waktu dengan cukup, ya. La yahsulu bisababihi ikhlalan, yang kemudian tidak menimbulkan, ya, merusak atau tidak mengganggu urusan-urusan dari aktivitasnya itu. Bima huwa mursidun lahu, bima huwa mursidun lahu, yang mana aktivitas-aktivitas tersebut dibebankan kepadanya. Tetap dia juga menyediakan satu waktu, ya, tidak butuh waktu lama, ya, tapi dia bisa tetap bermuamalah dengan Al-Quran di setiap harinya. Wa illam yakun min haula'il madhkurin, sedangkan mungkin ada sebagian dari kita, sebagian dari para pengemban Al-Quran itu yang tidak termasuk yang tersebut tadi, dia tidak memiliki kesibukan urusan menyebarkan ilmu agama, tidak mengurus kemaslahatan kaum muslimin secara umum, ya. Falyastakthir, maka hendaknya dia harus perbanyak muamalah dengan Al-Quran itu. Murajaah Al-Qurannya, membaca Al-Qurannya harusnya lebih bisa banyak. Ma'amkanahu, yang memungkinkan bagi dia, min ghairi khuruji ila haddil malali wal hadramah, dengan tanpa harus dia keluar dari satu kondisi yang menyebabkan malas, ya, atau al-hadramah. Al-hadramah itu adalah sur'atu kalamul hafi, ya, membaca dengan bacaan yang cepat, ya, sehingga bacaan cepat itu, ya, lambat laun, ya, terdengar lirih dan tidak jelas. Nah, ini al-hadramah, bacaan yang tidak jelas, ya. Ya, jadi ketika memiliki waktu yang banyak, hendaknya harusnya bisa lebih fokus lagi, bisa lebih memahami apa yang dibaca, apa yang dia baca dari hafalan-hafalan itu yang dia murojaah, ya. Dia harus bisa paham dengan baik, ya, dengan jangan sampai dia jatuh pada kondisi malas atau membaca tidak beraturan. Waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimina al-khatma fi yaumin wa laylah. Maka di sini dikatakan, dan sungguh telah memakruhkan, membenci jama'atun minal mutaqaddimin, kelompok salaf terdahulu, ya, dari para salafus salih terdahulu, mereka tidak suka jika kemudian menghatamkan Al-Quran al-khatma fi yaumin wa laylah, menghatamkan Al-Quran satu hari satu malam. Wa yadullu alaihi al-haditsu as-sahihu, ya. Kemudian dari sini mereka berdalil, ya, dengan satu hadis sahih, ya, yang disampaikan oleh an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai Abdullah bin Amr dan ayahnya Amr bin As, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al Qur'ana fi aqalla min thalathin, ya, tidak memahami Al-Quran, tidak bisa memahami Al-Quran barang siapa yang membacanya, man qara'al Qur'an, barang siapa membaca Al-Quran, fi aqalla min thalathin, ya, dari kurang dari 3 hari, kurang dari 3 hari. Jadi kalau ada seseorang yang dia bisa khatam membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, khataman dalam waktu kurang dari 3 hari, itu dikatakan di hadis ini dia tidak bisa memahami bacaannya itu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa ghairihim. Jadi bagaimana kemudian ketika kita menyikapi hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan tidak faqih orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, dengan riwayat-riwayat atau cerita-cerita tentang para salafus saleh yang mereka melakukannya. Nah, ini sekilas nampak kontradiksi atau ada i'tirad, ta'arud, kayaknya ada kontradiksi. Bagaimana mungkin mereka para salafus saleh al-mutaqaddimin mereka tidak mengetahui hadis ini, ya. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita menyikapi dari beberapa riwayat mutawatirah tentang ahwalus salaf terdahulu yang mereka bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari 1 malam. Padahal di sana ada hadis yang menyatakan ya tidak faqih bagi seseorang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jawaban yang pertama atau sikap yang pertama yaitu mereka ketika melakukan hataman ya kurang dari 3 hari itu ya mungkin karena mereka lebih bisa memanfaatkan waktu dan tempat di zaman dan tempat yang keberkahannya ya apa yang dari perbuatan mereka, dari amal soleh mereka tentang hataman ini ya dapat mereka lakukan karena mereka ingin benar-benar memanfaatkan waktu, barokah waktu dan barokah tempat. Ya. Maka tidak jarang kita dengar kadang ada salafus saleh ya mereka ketika ihram umrah atau sedang ihram untuk melakukan haji pun mereka berazam akan di samping mereka beribadah umrah atau beribadah haji, mereka juga beriltizam pada niat mereka tetap menghatamkan Al-Quran selama ibadahnya itu, baik ibadah umrah atau ibadah haji. Artinya mereka ingin mempergunakan keberkahan tempat, keberkahan waktu. Dan ini terlihat hirsihim ala dhalik, ya, kesungguhan mereka untuk itu. Ya. Jadi mengambil kemampuan lebih, ya, kemampuan untuk menghatamkan Al-Quran lebih. Yang ini tidak semua orang dapat melakukannya, ya. Sehingga jadi kita dalam menyikapinya, ya, meskipun secara zahir agak kontradiksi, ya. Jadi kita tahu para salafus salih, terutama para sahabat, apalagi yang disebutkan di dalam pembahasan kita kali ini ada di antaranya adalah Utsman bin Affan, ya, kemudian Tamim Ad-Dari, kemudian ada tabi'in berikutnya seperti Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Mereka udul. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang adil. Artinya ketika mereka melakukan itu bukan berarti menentang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi. Ya. Kemudian sikap kita yang kedua, ya, ada satu kaidah, mahma ta'addadatil mawaqif wa ikhtalafatil ara', ya, ketika banyak atau berbilang status atau kondisi para sahabat dalam hal ini ketika mengulang bacaan Al-Quran atau murajaah bacaan Al-Quran itu kan bagaimana kondisi mereka, ta'addadat al-mawaqif wal ara', ya. Banyak sikap yang diambil oleh para salafus saleh, ya. Wa ikhtalafatil ara', ya. Dan mungkin di sana ada pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengambil sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak menghatamkan kurang dari 3 hari. Ada yang mengambil pendapat mereka melakukan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, ya. Itu kan riwayatnya berbeda-beda. Nah, fabaqa al-hukmu lima ja'a bihi an-nas asy-syar'i. Maka tetap kita tetapkan, ya, bahwa hukum menghatamkan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan dan dikatakan oleh nas syar'i, ya. Dalam hal ini adalah
qaulnya Rasulullah atau sabda Rasulullah harus kita pakai sebagai landasan. Artinya tidak kurang dari 3 hari ya menghatamkan Al-Quran, ya jangan sampai kurang dari 3 hari. Ya. Fahuwal hukmu al-mu'tamad. Maka itulah yang kemudian kita jadikan hukum atau sandaran atau standar kita murajaah. Mungkin juga hal ini sudah tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sekarang ya, ketika mengulang hafalan Al-Qur'annya 1 hari 1 malam, jarang yang bisa melakukannya. Maka ya paling standar adalah ya tidak kurang dari 3 hari. Bisa 3 hari atau 1 pekan atau 1 bulan. Ya, kemudian yang ketiga, ya mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana mana yang harus didahulukan antara menghatamkan dengan level yang tinggi sampai kurang dari 3 hari, atau kita mengambil apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As ini. Maka kita hanya menjawab ya, kita lakukan semampu kita, berikan yang terbaik kita dalam hal interaksi dengan Al-Quran, ya, murajaah Al-Quran. Ya. Kemudian wa ghairihim qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wallahu a'lam. Dari riwayat ini berkata Imam Tirmidzi bahwa hadis tersebut adalah hadis yang derajatnya hasan sahih. Wa amma waqtul ibtida'i wal khatmi liman yakhtimu fil usbu'. Sedangkan bagi orang yang ingin memulai hatamannya dalam jangka waktu 1 pekan, faqad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi, maka sungguh telah meriwayatkan Ibn Abi Dawud dalam sanadnya, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaftatihul Qur'ana lailatal jum'ati wa yahtimahu lailatal khamis. Ya. Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memulai khataman dalam waktu 1 pekan. Beliau radhiyallahu anhu memulai khatamannya itu di malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Wa yahtimahu lailatal khamis, dan dia menghatamkannya di malam Kamis, ya, hari Rabu malam Kamis. Jadi mulai dari malam Jumat ya, dan selesai khatam di malam Kamis. Wa qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya. Nama beliau aslinya, nama Imam Ghazali ini adalah Muhammad bin Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala fil Ihya, berkata semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya beliau mengatakan, al-afdalu an yakhtima khatmatan bil laili wa ukhra bin nahar. Yang lebih utama, yang lebih afdal, hendaknya seseorang itu menghatamkan hataman Al-Qur'annya 1 kali di waktu malam, ya, wa ukhra bin nahar, dan satu kali hatam ya di waktu siang. Wa yaj'al khatmatan nahari yaumal itsnain fi rak'atil fajri au ba'dahuma, ya. Dan hendaknya menghatamkan khatamannya di waktu siang, ya, pada hari Senin, ya, pada waktu sholat sunnah fajar atau setelahnya. Jadi memulai khatamannya adalah setelah sholat sunnah fajar, ya, setelah sholat subuh, ya, kemudian au ba'dahuma, ya, atau setelah sholat sunnah fajar atau setelah sholat subuh. Jadi satu waktu memulai khatamannya adalah di waktu menjelang atau di waktu menjelang siang, ya. Artinya dia mulai dari waktu setelah sholat subuh sampai waktu siang, ya. Itu hendaknya 1 kali khatam. Wa yaj'al khatmatal lailatal jum'ah,
dan menjadikan khataman di waktu malamnya adalah pada malam Jumat fi raka'atil maghrib au ba'dahuma, saat setelah sholat maghrib atau setelah sholat sunnah ba'da maghrib, ya, atau setelah sunnah 2 rakaat setelah maghrib, ya. Liyastaqbila awwalan nahari wa akhiruh, ya, ya, untuk menemui waktu awal siang dan waktu akhir siang. Artinya Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, hendaknya khataman itu dilakukan sekali di waktu siang dan sekali di waktu malam. Kapan dimulainya? Kalau khataman di waktu siang dimulai dari setelah sholat subuh. Waktu khataman di waktu malam adalah dimulai setelah sholat maghrib. Karena kedua waktu itu, ya, kalau setelah sholat subuh adalah waktu awal siang, kemudian setelah sholat maghrib adalah waktu awal malam. Waruwiya Ibni Abi Dawud an Umar ibni Murrah at-Tabi'i, ya, qala kanu yuhibbuna an yakhtimal Qur'ana min awwalil laili aw min awwalin nahar. Dan diriwayatkan dari Ibni Abi Dawud dari Umar bin Murrah, seorang tabi'i, ya, berkata, kanu yuhibbun, bahwasanya mereka para salafus saleh itu suka, mencintai atau suka an yakhtimal Qur'an min awwalil laili aw min awwalin nahar, menghatamkan Al-Qur'an di waktu awal malam dan juga di waktu awal siang, ya. Jadi seperti ini sama perkataannya dengan perkataannya Al-Imam Al-Ghazali. Wa an Talha bin Musarrif at-tabi'il jalil qala, kemudian dari Talha bin Musarrif, seorang tabi'i yang mulia, juga mengatakan, man khatamal Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahar sallat alaihi al-malaikah hatta yumsi. Ya, kata sahabat Talha bin Musarrif, ya, seorang tabi'in, seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Dia berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an dari waktu siang, salah satu waktu siang, mungkin dari waktu habis subuh sampai waktu zuhur, ya. Nah, kanat minan nahar, ya, dan hatamnya itu dilakukan di waktu siang, ya. Sallat alaihil malaikah hatta yumsi. Dia akan didoakan oleh para malaikat, ya, dari waktu dia hatam di waktu siang itu sampai waktu sore. Wa ayyata sa'atin kanat minal lail, ya, dan siapa saja yang menghatamkan Al-Qur'an di salah satu waktu dari waktu malam, sallat alaihil malaikah hatta yusbih, ya, dia akan didoakan oleh malaikat sampai waktu subuh. Wa an Mujahid mithlahu, dan Imam Mujahid, ya, juga mengatakan demikian, ya. Artinya apa? Ada satu keberkahan, ya, ada kebiasaan dilakukan oleh para salafus saleh, yaitu bagaimana mereka ta'ahud bil Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, selalu disiplin murajaah Al-Quran, ya. Mereka mencari waktu-waktu yang ketika menghatamkan bacaannya itu di waktu-waktu siang maupun waktu malam, karena dengan harapan apa? Setelahnya malaikat akan mendoakan, ya, dari waktu malam sampai siang, atau sebaliknya dari waktu siang sampai malam. Waruwiya ad-Darimi, ya, fi musnadihi bi isnadihi an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, yang diriwayatkan dari ad-Darimi, ya, ad-Darimi di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwalal laili, jika hataman Al-Qur'an itu tepat dengan waktu awal malam, sallat alaihil malaikatu hatta yusbih, ya, akan didoakan padanya orang yang hatam bacaannya itu akan didoakan oleh para malaikat, ya, sampai waktu pagi. Wa idza wafaqa khatmuhu akhiral lail, dan jika waktu hatamannya itu bertepatan dengan akhir dari malam, sallat alaihil malaikatu hatta yumsi, para malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Nah, qala Darimi hadza hadithun hasan an Sa'd bin Abi Waqqas. Berkata Imam Ad-Darimi bahwa hadis ini adalah derajatnya hasan
dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya apa? Banyak asar, banyak akhbar ya diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in ya yang menyatakan siapa yang khatam murajaahnya 30 juz ya, khatam membaca Al-Qur'an, setelahnya akan didoakan oleh para malaikat ya. Kalau khatamnya di waktu pagi, para malaikat akan mendoakan dari waktu pagi sampai malam. Kalau khatamnya di waktu malam, para malaikat akan mendoakan dari waktu malam sampai pagi. Kemudian wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yahtimu qabla ar-ruku'i ya. Dari Habib bin Abi Thabit seorang tabi'in bahwasanya dia menghatamkan bacaan Al-Qur'an itu sebelum dia ruku. Mungkin dalam salah satu salatnya dia membaca 30 juz dalam satu salatnya, dia khatam sebelum ruku. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Hal demikian juga dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal ya. Wa fi hadzal fasli baqaya sata'ti insyaallah taala fil babil ati. Dan dari pembahasan ini ada sisa-sisa pembahasan tentang iltizam bil Quran, murajaah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran pada bab-bab berikutnya. Hadirin pemirsa Ibaska TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada fasal berikutnya, tapi sebelum saya baca dari kitab ini, saya menasihati pada diri saya pribadi ketika sudah membaca di kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab tentang bagaimana muamalah para salafus salih terdahulu bersikap ya setelah selesai dari menghafal Al-Quran. Kemudian mereka ada yang mungkin tersibukkan dengan tugas harus menyebarkan ilmu, ada yang tersibukkan dengan harus mengurus urusan umat, mengatur negara mungkin ya. Mereka tetap menyempatkan diri untuk murojaah, menjadikan wirid dari bacaan Al-Qur'annya ya di beberapa waktu ya. Ada yang selesai menargetkan selesai memurojaah hafalannya 1 bulan. Ada yang memiliki target memurojaah hafalannya 10 hari, 10 malam. Ada yang memiliki target memurojaah hafalannya 8 hari, 8 malam. Ada yang 7 hari, 7 malam dengan metode Fammi Bisyauk ya. Ada yang bahkan ada yang level yang lebih dari itu ya. Meskipun di dalamnya ada khilaf di kalangan para ulama ya. Bahkan ada yang kurang dari 3 hari, ada yang 1 hari 1 malam ya. Ini menunjukkan bagaimana mereka senantiasa berdekat-dekatan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran setelah mereka diberikan karunia oleh Allah dapat menghafalkan Al-Quran ya. Mereka tetap ta'ahud bil Quran, bersanding dengan Al-Quran untuk menyandang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasal berikutnya, faslun fil muhafazati 'alal qira'ati bil lail ya. Pada pasal ini diberikan judul yaitu al-muhafazah, menjaga bacaan Al-Quran dengan membaca Al-Quran di waktu malam. Cara menjaga hafalan dengan membacanya di waktu malam ya. Seolah-olah Imam An-Nawawi memberikan nasihat kepada kita, wahai para pengemban Al-Quran, perhatikan waktu malammu untuk senantiasa tetap membaca Al-Quran di waktu malam ya. Ada salah satu pengisi dari kitab atau mengisi kajian dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran fi Adabi Hamalatil Quran ini di Masjid Nabawi sana ya. Beliau seorang syekh bernama Hasan Al-Bukhari menceritakan bahwa banyak para muallimul Quran itu berpesan kepada para santrinya, yaitu dengan pesan apa? Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat ya, setelah seseorang selesai dari menghafal Al-Quran kecuali murojaah dengan cara apa?
dengan cara mendengarkan hafalannya ya kepada orang lain, ya, entah itu temannya atau kepada masyayikh yang lain atau kepada, kalau sudah menikah mungkin kepada istrinya atau sebaliknya, ya, istrinya kepada suaminya atau kepada anak-anaknya. Artinya hafalan yang sudah diselesaikan itu, yang sudah Allah berikan di dalam dadanya, ya, dijaga, ya, kemudian dengan cara memurojaah dan didengarkan pada orang lain, ya, atau ditasmi'kan dalam mihrab, ya, dijadikan bacaan ketika dia menjadi imam, ya, didengarkan hafalan-hafalan yang telah dihafalnya dibaca ketika menjadi imam. Dan ada yang lebih lebih tepat, lebih bermanfaat daripada itu semua, selain mendengarkan pada orang lain kemudian dibaca waktu imam, yaitu dibaca saat malam hari, ya, saat salat qiyamul lail. Nah ini, maka kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, yanbaghi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil Qur'ani fil laili aktsar, ya, hendaknya para hufadzul Quran, para hamilul Quran, ya, dia memperhatikan bacaan Al-Qur'annya itu, ya, dengan membacanya di waktu malam. Ini harus lebih banyak, ya. Wa fi salatil laili aktsar. Begitu juga dibaca waktu salat malam harusnya lebih banyak. Ya. Artinya apa? Hufadzul Quran harus menjadi orang-orang yang hidup malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan sholat di malam hari, dan pada saat dia sholat tahajud itu dibaca, dimurajaah hafalan-hafalannya untuk dibaca di setiap rakaatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Ada sebagian dari ahli kitab, ya, ini Masya Allah, ya, dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya dari ayat ini kita bisa ambil faedah Allah itu maha adil, tidak menghukumi sama semua ahlul kitab itu salah semua, tidak, tetapi beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang mengatakan wa min ahlil kitab, dan dari beberapa, min di sini litab'id atau litaklil, mungkin sebagian kecil atau mungkin sebagian dari ahli kitab itu juga di antara mereka ada ummatun qa'imah, ada kelompok yang selalu adil, ya, mendirikan membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam. Wahum yasjudun, dan mereka bersujud. Kemudian mereka juga yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, mereka mendirikan amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang pada hal-hal yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, juga mereka bergegas pada hal-hal baik, pada perbuatan baik, selalu cepat-cepat untuk melakukan kebaikan. Wa ulaika minas shalihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang salih. Artinya sebagian dari ahlul kitab ada yang demikian, ada yang masih istiqomah, ada yang beriman dengan Allah, nah, dengan sebenar-benarnya iman. Mereka terbukti dengan diceritakan di ayat itu, ya, membaca ayat Al-Quran sepanjang malam, ya, kemudian sujud, kemudian berbuat baik, ya, sehingga Allah katakan mereka itu orang-orang yang saleh. Sifat di antara sifat itu adalah mereka selalu qiyamul lail, ya, bangun di malam hari kemudian beribadah pada Allah. Wa thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail, ya. Dan ada disebutkan dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata, ni'mar rajul, ya, sebaik-baik laki-laki, sebaik-baik orang, ya, adalah Abdullah, ya, lau kana yusalli minal lail, jika seandainya dia salat di tengah malam. Sebenarnya riwayat ini adalah menceritakan tentang sahabat mulia Abdullah bin Umar yang
dia suatu ketika tertidur di Masjid Nabawi, ya, kemudian dia bermimpi, ya, bermimpi saat tidur di masjid itu, ya, keesokan harinya kemudian menceritakan mimpinya atau kejadian itu kepada saudari perempuan yang bernama Hafsah bintu Umar, ya, dia ceritakan, sedangkan Hafsah ini adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hafsah, sahabiyah Hafsah ini, Ummul Mukminin Hafsah ini menceritakan mimpinya Abdullah bin Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Ni'mar rajul Abdullahi, law kana yusalli minal lail." Ya. Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksud yang pertama adalah Abdullah bin Umar, ya. Yang dimaksudkan dalam hadis ini menurut sebagian ahlul ilm mengatakan maksudnya adalah Abdullah bin Umar. Tetapi tidak memungkinkan kemungkinan yang kedua, makna Abdullah di sini adalah kita, semua kita Abdullah, hamba Allah, ya, juga termasuk dari hadis ini. Jika kita kemudian di malam hari kemudian kita salat qiyamul lail, maka itu dikatakan oleh Rasulullah, ni'ma ar-rajul Abdullah. Ya, sebaik-baik orang adalah Abdullah, ya, hamba Allah yang dia bangun malam kemudian salat. Wa fil haditsil akhar fi sahih, kemudian di hadis yang lain dalam hadis riwayat yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Ya, kana yaqumul lail thumma tarakahu. Dalam riwayat yang lain, ya, ini Abdullah di sini sebagian ahlul ilm mengatakan maksudnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Ya, wahai Abdullah, jangan kamu seperti seseorang. Kana yaqumul lail, seseorang itu dia bangun malam, tsumma tarakah. Ya, bangun malam, sholat, kemudian di malam-malam berikutnya tidak begitu lagi, meninggalkan qiyamul lail. Maka kamu jangan seperti dia. Tapi bagaimana bisa konsisten menghidupkan malam dengan qiyamul lail? Warawat Tabrani wa ghairihi an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, syaraful mu'mini qiyamul lail. Ya. Dari riwayat At-Tabrani dan yang lainnya dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail, dengan bangun malam dan salat qiyamul lail. Wal ahadits wal athar fi hadza katsiratun. Nah, hadis-hadis dan athar tentang ini banyak sekali. Ya. Ma'asyiral ikhwah, teman-teman pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bagi kita semua untuk kembali gemar menghidupkan malam kita dengan qiyamul lail. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami kaji pada kesempatan kali ini, ya. Pertama tadi tentang murajaah, ta'ahud bil Quran, selalu motivasi dari Rasulullah, kemudian motivasi dari para salafus salih al-mutaqaddimin, ya. Bagaimana hendaknya kita iltizam memurajaah hafalan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang sebaik-baik cara murajaah Al-Quran adalah dengan membacanya di salat qiyamul lail kita. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.